سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة بنية القبول تمام لكل سنة لخير كل مأمول ومبهلة مع الله والفضول جاري ولكل خير عن كل شر لنا ولوالدينا وإلى حضور الشيخ الحبيب رحمة الله تعالى إلى الحجة الحضور الشافعي إلى حضرته ورسولنا وفلة أحمد نصر الله وجميع مشايخنا بحر وعوزنا تفسجبا وفضلهم وفرحهم وشهدهم وذرياتهم بركة فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا من شر أنفسنا وإلى حضرتنا في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك السميع العليم. وعلمنا علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina min barakatihi bid darain amin. Qala faslun ay hadha al-fasl wa alayka ya akhi yuslah an-niyyah wa ikhlasuha wa tafaqqudiha wa tafaqqud fiha qabla dukhuli fil amal. Sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Jamal. Kita doakan mudah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur, berkah, ilmu yang diajarkan jadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat berkah semuanya. Amin. Guru kita Ustaz Muhammad Nur, sahibul majlis, Gus Mabrur, para asatid jamaah sekalian, calon-calon penghuni surganya Allah yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini adalah pembukaan daripada pengajian bulanan kita. Kembali kita menata niat semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita mengulang tentang bab niat dari awal. Faslun. Kalau ada yang punya kitab, buka kitabnya ya, kitab Risalatul Mu'awanah karya daripada Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana pasal sakwiji.
Ini pasal. Wa alaika, wajib bagimu ya akhi, wahai saudaraku, kata Syekh Abdullah Al-Haddad, wajib apa bi islahin niyati, untuk memperbaiki niat, meluruskan niat, wa ikhlasiha, dan memurnikan niat, wa tafaqudiha, dan memeriksa niat, wa tafakkuri, dan memikirkan fiha, di dalam niat, qabla dukhuli fil amali, sebelum masuk pada amal perbuatan. Jadi sebelum kita melakukan segala macam amal, mestinya yang harus kita lakukan di awal adalah benerin dulu niatnya. Yang harus kita lakukan pertama sebelum kita mengerjakan amal perbuatan baik, ya, kita murniin dulu, kita bersihin dulu, kita periksa dulu, kita pikirin dulu, apakah niatnya benar-benar karena Allah atau ada niatan selain Allah. Apapun itu, berumah tangga, sebelum mengucapkan kalimat ijab qabul, benerin dulu niatnya. Kerja gitu, sebelum memulai kerja, lurusin, lempengin dulu niatnya. Buka usaha, begitu. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, sebelumnya kita tata dulu niat. Sebab niat punya pengaruh yang sangat besar dalam setiap aktivitas kita. Niatnya benar, pasti kesonohinnya gampang. Kalau niatnya nggak benar, akan banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Orang kalau udah niatnya lurus, mau bagaimana juga tetap dia akan berjalan, niatnya lurus. Fa'innaha asasul amali, fa'innaha, karena sesungguhnya niat itu asasul amali, sebagai pondasinya amal. Ya sekarang kita bayangkan dah, rumah kagak ada pondasi, gimana? Kena angin dikit udah langsung roboh. Asas, pondasi. Orang juga begitu, melakukan sesuatu, pondasinya adalah niat. Kalau niatnya kencang, pasti apa yang dia lakukan akan istiqomah. Ini kita ngaji nih, sebelum kita berangkat tadi kita tata dulu niat kita. Kita lempengin dulu, kita lurusin dulu, kita bersihin dulu, kita pikirin dulu, kita periksa dulu. Adakah niat-niat selain Allah gitu? Kalau ada niat selain Allah, perlu kita bersihin. Saya niat ngaji emang benar-benar karena Allah. Wal a'malu tabi'atun laha. Amal perbuatan itu ngikutin niatnya. Segala macam amal itu ngikutin niatnya. Hasanan, yang baik, wa qabhan, buruk, wasihatan, sah, wa fasadan, rusak. Makanya di dalam kitab Kifayatul Akhyar terkait dengan masalah hukum nikah ini situasional. Ada nikah menjadi haram lantaran niat. Orang nikah, niatnya pengen menjadikan istrinya sebagai budak, misalkan. Entar begitu dia nikah, seluruh istrinya dia kuasain sama dia.
nggak diizinkan untuk dia berkunjung ke rumah orang tuanya, tidak diperkenankan dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Pokoknya harus di rumah aja mengerjakan segala macam pekerjaan rumah, dia tidak diberikan kebebasan sedikit pun. Ini jadi haram. Bahkan bisa juga nikah jatuh pada hukum wajib. Ketika seseorang dia sudah tidak mampu menahan dirinya, kalau sampai dia tunda nikah, dia akan jatuh pada perbuatan yang diharamkan sama Allah. Di saat itu wajib dia nikah. Ini yang dikatakan bahwa wal a'mal tabi'atul laha hasanan wa qabhan wa sihatan wa fasadan. Sesuatu itu menjadi sah dan rusak lantaran ya, contoh masalah jual beli aja deh. Ini jual beli sah atau tidak tergantung daripada niat awalnya. Sebelum akad itu ada niat. Niatnya untuk apa nih? Hal ini semuanya dilandasi oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala macam perbuatan itu tergantung pada niat-niatnya, dan seseorang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apakah ngaji punya nilai pahala? Tergantung niatnya. Apakah kita buka usaha punya nilai pahala? Tergantung niatnya. Apakah kita kerja itu ada nilai pahala? Tergantung niatnya. Semua tergantung niatnya. Kita berumah tangga tergantung niat. Kan ada satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa an-nikah nisfuddin gitu ya. Nikah itu separuh daripada agama. Ketika seseorang menikah, maka agamanya telah sempurna. Sempurnanya yang seperti apa? Itu. Ada orang yang menikah, setelah menikah bukan tambah bagus. Dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami, misalkan gitu. Melakukan tindakan-tindakan zalim kepada orang-orang yang wajib untuk dia nafkahin. Ini bahaya. Bahkan pada persoalan-persoalan yang kita anggap sepele lah. Kita ngopi, kita ngerokok, kita begadang. Itu semua tergantung pada niat. Jadi Islam itu benar-benar indah. Ya. Niat itu tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan. Kita niat silaturahimnya untuk apa? Itu semuanya menjadi sebuah acuan. Likulli wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa'alaika, maka wajib bagimu alla taqula qaulan, untuk tidak berkata, wala ta'malu amalan, dan tidak mengerjakan, wala ta'zimu ala amrin, dan tidak berazam atas satu perkara, illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah taala, kecuali adanya ucapan itu, adanya perbuatan itu, adanya azam itu niat semata-mata taqarrub ila Allah. Rokok nggak apa-apa, rokok biar nyantai. Jai ngapunten nggih, kula rokokan. Perasaan tadi ada yang kurang apa gitu Jai? Kopi udah ada. Ternyata rokoknya belum diisep Jai. Ampun ya. Ya rokok ya. Wala taqulu qaulan, jadi kan semuanya pakai huruf athof ya. Illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah taala. Kita ngomong ini kan macamnya banyak. Ini kayak begini nih ngomong saya.
Ini riskan buat saya nih. Kalau niat saya bukan karena taqarrub ila Allah, nggak bakalan masuk ke dalam hati. Niat saya biar supaya bapak-bapak itu tercengang dengan omongan saya. Ini udah bahaya. Akhirnya kita jadi apa namanya, pencitraannya luar biasa. Pencitraan luar biasa. Buat kayak Ustadz M. Nur, Kiai Jamal, ngeri. Yang biasa ngomong, kalau niatnya bidzalika dengan ngomong itu laisa littaqarrub ila Allah, enggak Allah lihat. Apa kata Allah? Gaya doang lu ngomong bahasa Arab, gaya doang lu apa namanya nasehatin orang, tapi hati lu enggak. Bahasanya. Makanya kiai-kiai kita dulu tuh, orang-orang tua kita dulu tuh kalau ngomong sedikit tapi nyampe banget ke hati. Emang niatnya lempeng, niatnya taqarrub ila Allah. Kalau bicara qaulan, ini riskannya buat para dai, buat para mubaligh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyusun kalimat-kalimat di mana kalimat ini bisa bikin orang-orang terpukau. Ntar besok dia diundang lagi. Akhirnya nanti dia jadi terkenal. Ini bahaya. Makanya kita punya guru di Jawa Timur tuh kalau ngomong ya begitu dah. Emang model ngomong gua mau begini, gitu kan bahasanya. Yang kita punya kiai di Jawa Timur, ya begitu apa adanya, ada dibuat-buat. Cuma nyapa nyentuh banget ke hati gitu loh. Begitu juga amal perbuatan. Wala ta'malu amalan illa wa takunu gitu. Nawiyan bidzalika at-taqarrub ila Allah. Kita melakukan berbagai macam aktivitas, melakukan pergerakan apapun, itu harus niatnya at-taqarrub ila Allah. Kita bikin program, wala ta'zimu ya. Ala amrin, kita bikin program, bikin rencana ke depan pengen begini. Illa wa takunu bidzalika nawiyan at-taqarrub ila Allah. Yang kedua, wabtigha at-thawab. Kita mencari pahala. Alladzi rattabahu subhanahu 'alal amril manwi, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diniatkan, min babil minnati wal fadli. Ini semata-mata adalah bentuk minnah dan bentuk fadlnya Allah. Jadi dua, ketika kita bicara, ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita buat sebuah rencana, yang pertama niatnya taqarrub, yang kedua niatnya biar Allah kita kasih pahala. Allah kasih pahala ini bukan kewajiban Allah. Allah nggak ada kewajiban untuk memberikan kita pahala, semata-mata karena minnah dan fadlnya Allah. Tapi tenang aja, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan nggak bakalan disia-siain sama Allah. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman, jangan dulu kita melakukan yang berat-berat, yang kecil aja, yang kadang ini dilupakan oleh banyak orang. Ini kan kita ngaji di majlis punya kita. Kita habis minum, bekas minum kita jangan kita tinggal, bawa. Kalau bahasa kita punya teman di Jawa Timur, belum dari kiai aja udah pakai nyisain air. Siapa yang rebutin yang sisa air? Iya, udah begitu yang paling kita nggak habis pikir, ngerokok, habis tuh bungkus rokoknya,
Apa susahnya dia bawa, ditinggal di atas karpet. Ini pada sesuatu yang sepele aja dah. Pada sesuatu yang sepele. Niatnya untuk apa? Menjaga kebersihan majelis, menjaga keindahan majelis, menjaga kenyamanan majelis. Emang majelis punya kita dikasih nih kopi, ada es, segala macam nih. Lalu begitu kita mau pulang, sebelum pulang kita habis makan ini kan ada bungkusnya nih. Jangan kita taruh aja. Emang boleh kita yang makan, siapa yang buang emang? Kita sendiri bawa. Kalau tempat sampah kita bawa. Saya yang tercengang itu pada saat dulu ada acara peringatan Maulid Nabi di daerah Mampang. Ketemu dengan SBY, Ki Haji Salman bin Yahya. Salman bin Yahya. Banyak orang kan dikasih laksa nih pagi-pagi. Ternyata banyak jamaah yang makan laksa kagak dihabisin. Sama beliau tuh sisa-sisa jamaah dikumpulin dimasukin ke dalam tupperware. Saya tanya, Kiai, ini buat piaraan Kiai saya sama Bapak. Kagak, ini sayang-sayang kalau sudah mubazir ntar di rumah saya makan lagi. Subhanallah. Yang kayak begitu lah pikiran kita. Maka mudah-mudahan di situ ada berkah yang luar biasa. Itu semua orang nyaksiin, saya nyaksiin di depan sampai saya penasaran. Kiai, ini Kiai buat piaraan. Sayang-sayang ini orang makan cuma sesendok 2 sendok. Habis itu ditinggal aja, dimasukin bahannya ke dalam tupperware-nya. Ternyata begitu saya tanya orang-orang situ, memang begitu kebiasaan kayak saya. Kalau kita, enakannya makan, ngerokok, itu abu, rokok di mana-mana. Ini yang capek mantar yang punya rumah. Ayo kita jaga kalau dari situ aja sesuatu yang kecil tuh punya pahala yang besar kalau kita niatin takorup di jalanan aja dah. Jalanan kita melihat ada paku payung. Paku payung kan kalau misalkan di jalanan begitu deh. Kita singkir itu paku payung dengan niatan jangan sampai nanti orang mau lewat kakinya tertusuk. Ya takorup kan itu. Kita singkir pahalanya ke bawah. Jangan dulu pada sesuatu yang gede-gede. Ustaz Evan paling masih ingat Gus Didin Gresik yang sempat jazab, sekarang lebih jazab lagi. Kemarin video call saya, Om Dodi untuk jadi wali itu gampang. Apa Gus? Sesuatu yang sepele yang banyak ditinggalkan oleh banyak orang. Itu diistiqomahin. Contohnya Gus. Contohnya ya di majelis itu kadang orang minum, habis minum ada sisanya nggak dihabisin, kamu habisin. Merokok itu puntungnya masih panjang, kamu isep. Di jalanan ada sesuatu yang berbahaya, ini kan sesuatu yang sepele, kamu singkirkan dan kamu istiqomahkan yang sunnah-sunnah. Cepat kamu jadi wali kan? Kita fokus sama yang ada di laut sementara kita lupa sama yang ada di sungai atau kali. Yang saya sampaikan, malah yujadu fil bahar yujadu fil nahar. Yang kagak ada di laut itu adanya di kali. Jangan di laut maka kagak ada batasnya. Di kali aja kita cari dulu. Di kali juga kita cari ikan, banyak kita dapat. Itu. Jangan dulu kita bicara yang besar-besar. Yang kecil aja kita istiqomahin. Yang kecil kalau kita istiqomahin, Masya Allah. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annahu la yasluhu. Ini saya ingat banget Abanas. Lele ono kalimat wa'lam pasti kalimat sakwise itu penting. Werwo saka siwa. Pasti kalimat setelahnya ini penting karena wa'lam itu adalah sebuah fi'il amar yang menunjukkan penekanan. Perhatiin teman-teman. Perhatikan teman-teman. Wa'lam dan werwo sapa sira ana sak temene kelakuan iku layas ora pantes.
Iku layas ora pantes. Apa sing ora pantes apa taqarrub ilallahi maring Allah illa bima syara'ahu, kecuali terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah ala lisani rasulih, atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqarrub itu ada pada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konkretnya maknya di sini kan masih muham. Dijelaskan minal faraidi, makanya minnya fungsinya min lil bayan. Minal faraidi bayane saking piro-piro fardu wan nawafi, dan saking piro-piro kesunahan. Ketahuilah bahwa ya, taqarrub itu ada pada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisannya Rasul adalah perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ini kita ngaji hukumnya wajib apa sunnah, Pak? Wajib. Hah? Wajib. Wajib itu ada tingkatannya nggak ya? Wajib kan tingkatannya nggak? Contoh kayak wajibnya sholat, sama wajibnya ngaji, ini lebih wajib sholat misalnya. Gimana? Gimana? Ada. Wajib Gimana, Gus? katanya. Wow, wajib kan nggak seperti wajibnya sholat. Itu pendapat siapa? Kalau bicara wajib, definisi wajib itu dikerjakan, dapat, ditinggalkan, nah gitu ya. Wajibnya sama nggak dengan wajib sholat? Beda. Halo? Kayaknya takut jauh. Wajibnya sama dengan wajib sholat. Mana dalilnya? Iqra. Oh iya. Iqra dengan ngaji. Iqra ngaji ya sama sila. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Niat karena Allah yang telah menciptakan engkau. Tapi nyatanya masih banyak orang yang memahami bahwa ngaji itu Cuma kata Quran. hanya sekedar untuk mengisi kekosongan waktu. Ada lagi dalilnya. Surat Al-Kahfi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al-hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu wasbir fi'il aman, iqra fi'il aman, yang merintahin bil amr hakikatnya adalah wajib. Apalagi yang merintah dari atas ke bawah, dari atasan bawah. Illa idza dalil ala khilaf, kecuali ada dalil-dalil yang memalingkan kewajiban tersebut. Ternyata begitu ditelusurin oleh para ulama, tidak ada yang memalingkan kewajiban untuk kita ngaji. Artinya bahwa ngaji itu hukumnya wajib. Ada orang yang seminggu nggak ngaji sama sekali, paling nggak ada ngaji lah. Hidup kita ada ngajinya gitu. Hidup kita ada ngaji. Ngajinya sama, wajibnya sama dengan wajib haji gitu. Wajibnya sama dengan wajib zakat. Paling kagak seumur hidup kita pernah duduk di majelis taklim. Jangan sampai seumur hidup kita sampai mati nggak pernah duduk di majelis ilmu, jangan sampai. Ntar begitu ditakoni kali Gusti Allah, ya awakmu nggak pernah nunggu majelis taklim apa kok. Hari Allah hari gasmu lah. Gasmu lah. Samsus Sumus bulan sekali, seminggu sekali. Utuf Bina seminggu sekali. Jangan apa, enggak ngaji ya. Ngaji ya.
Ngajinya kan sombong. Imam Al-Ghazali itu memberikan klasifikasi. Saya pernah sampaikan itu di dalam Ihya Ulumuddin. Ngaji itu sama orang yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Siapa? Orang alim yang tahu dirinya alim. Yang tahu bahwa dirinya alim. Yang begitu fattabi'uh, ikuti. Orang alim itu yang bagaimana? Ya'malu bi'ilmihi, yang dia amalkan dengan ilmunya. Yang dia punya guru jelas, guru daripada gurunya jelas. Kata Imam Al-Ghazali, model orang yang kayak begini fattabi'uh, ikuti. Ikuti. Kita kudu punya guru yang jelas. Ki Jamal jelas guru. Dia mondok berpuluh tahun. Beliau ngabdi khidmat dengan kiai beliau. Kita ngaji sama beliau jelas. Ustaz jelas. Yang pernah saya sampaikan di awal pengajian dulu bahwa al-isnad minad-din, sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau berguru kagak pakai sanad, gurunya jadi menjelaskan masalah agama hanya asumsi logikanya saja. Maka carilah guru yang jelas sanad ke ilmu. Udah enak banget di situ kan. Kerja dapat duit, ngaji kagak pakai bayar, ya. Habis ngaji makan, ada makan enggak? Enak banget, kurang amin. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, saudara? Allah udah kasih banyak nikmat, cuman diminta sejam doang duduk di majelis ilmu. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Kita nggak usah pakai bawa buku dah, nggak usah bawa kitab, nggak usah nyatet, dengerin doang, tidur juga nggak apa-apa. Sesaat doang. Khairun laka min iddi alfi raqabah. Masih lebih baik duduknya seseorang di majelis ilmu yang dia pada saat duduk majelis ilmu kagak pakai dengerin, dia tidur. Itu masih lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Tidakkah kita terstimulus dengan ucapan Nabi kalau misalkan tidak tergetar hati kita dengan hadis tersebut, dipertanyakan keimanan kita. Mensedekahkan 1 ontak saja fisabilillah pahalanya gede banget. Memerdekakan 1 budak aja pahalanya gede banget, apalagi 1000 budak masih kalah sama dulu kita di majelis ilmu. Tapi nyatanya dan berdoa baca Maula ya sholli wa sallim daiman abada. Banyak banget nggak itu aja. Padahal rumahnya pada samping-sampingan. Apa dikencang itu? Gede dulu. Maula ya sholli wa sallim. Emang berat. Berat. Ampun, berat. Tapi lihat nanti berkah. Gitu ya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang dia nggak tahu, seorang dia tahu dan dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Seseorang dia alim tapi dia nggak menyadari dirinya alim. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia alim tapi dia nggak tahu kalau dirinya alim. Yang kayak begini gimana nih? Ghafil. Ini orang tidur nih, fantabihu, bangunin. Lu kan lulusan pesantren, lama di pesantren lu ngapa begini lagi nih? Lu kan bisa, lu kan ngajar ikra lu kagak bisa. Ini orang ghafil nih, ini orang lalai ini orang yang lagi tidur. Lu namanya terlena amat sama dunia. Lo bocah banyak banget, lu ajarin ikra, ingetin ya model kayak gitu. Dia bisa sebetulnya ngajar ikra, dia bisa sebetulnya ngajar Al-Quran, dia bisa sebetulnya ngajar kitab,
Tapi karena terlena oleh urusan-urusan dunia, pelajaran-pelajaran pondok dilupain semua. Yang kayak begitu perlu kita ingatin. Mana sih? Lu gak kesian sama kita, punya kudu. Ayo buka lu majelis. Lu bocah, ajarin biar pada bisa baca Al-Quran. Gitu. Ustaz Mabrur sebetulnya bisa banget untuk memimpin istiqosah, tapi begitu ditunjuk nggak pernah ada orang yang kuat. Ilmunya Untuk memimpin istiqosah bisa banget, emang udah makannya. Begitu ditunjuk wajah istiqosah akan memimpin oleh Ustaz Mabrur. Wajah istiqosah akan memimpin Ustaz Mabrur. Wajah istiqosah akan memimpin Ustaz Mabrur. Pokoknya katanya sakit, udah sakit. Alasan lama itu. Saya nemuin yang begini 2 kali udah Ustaz Mabrur ini. Beliau ini karena mau ke bawah dunia pesantren, masih tawadunya masih tawadu pesantren. Jakarta itu jangan terlalu tawadu, habis dinyekit-nyekitan. Kata kaburan mutakabir, daripada akhirnya nanti yang mimpin orang-orang yang kagak ngerti bagaimana dia. Orang-orang Wahabi kan pede itu masya Allah biasa Wahabi. Iya. Ya, kalau sekarang nih kita berada di lingkungan yang bercampur lah masyarakatnya. Wahabi. Di situ ada orang Wahabi, di situ ada orang PKS. Ya. Begitu mau ngimamin kita suruh nyimak, dia malah aja dia. Kadang sampai ngepot, lihat. Padahal kita sanggup, kita bisa. Alim kita bisa, kita bacanya bagus, kita yang maju. Di situ bukan kesombongan. Jangan kita serahkan sesuatu bukan pada ahlinya. Fantazir sah. Mari-mari kan Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Wah, saya pengalaman teman-teman Cirebon tuh kalau bermalam kan di rumah ya. Ada satu pemain batu terus kan di sini. Ternyata dia Wahabi. Saya kebetulan sholat subuhnya di atas. Itu begitu habis sholat subuh, saya turun ngaji anak-anak ngomong, ya, malu. Itu tadi imamnya berkata bismillah. Siapa? Saya ngomong. Lu nggak pondok juga, lu bego, sekarang biro. Kamu dulu di imam. Lu yang bego. Teman-teman gua nggak semuanya kayak Ustadz Emnur. Ini mah teman batu, jangan lu anggap teman-teman gua semuanya pada bisa ngaji Quran. Oh, iya. Udah begitu katanya baru saya ngomong begitu langsung dinodol dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Palak saya bilang, palak yang bego. Emang gitu. Di masyarakat kita juga ya. Kalau kita aktif di musola, kita lihat nih model-model yang terindikasi orang Wahabi. Kelihatan tangannya udah cingkrang, udah tinggal lembar. Jangan sekali-kali kita persilakan dia untuk imam. Kita yang maju. Kita yang maju. Gitu. Ya, sama bro ya. Besok-besok kalau diminta untuk pimpin istiqosah jangan kabur. Pertama waktu itu di JB, yang kedua di rumah Ustadz Emro, Ustadz Emro mana ini? Nah ini jadi tatakan Ustadz. Ada api. Waktu acara di sini nih, yang Morris siapa? Enak banget. Sendiri ya? Jadi Enak banget suaranya. Nggak nyangka nih, ini nih kita hormati. Siapa kalau bukan kita yang angkat? Kita angkat. Ya, acara-acara ya, KHBI. Nah ini, baca Quran.
guru kita orang. Kalau kata kiai kita begitu, yang mendukung dakwah kita itu orang-orang terdekat kita. Teman-teman kan masing-masing pada punya potensi yang berbeda-beda. Ya, inna sa'yakum la syatta. Profesi, keahlian masing-masing kita ini beda-beda. Nah, kita punya kali setiap momen acara, dimanapun abang-abang ada acara, kami ini semua cakap-cakap daripada orang lain. Kan orang-orang terdekat. Juga misalkan kita punya ya apa namanya ini kan teman-teman kan punya komunitas yang berbeda-beda di luar, mau bikin baju seragam, jangan kemana-mana, kemari gitu. Ini yang disebut inna sa'yakum lasyatta. Kita punya orang dekat yang memang keahliannya kita tidak lakukan lagi, daripada konveksi yang lain, mendingan ke teman kita kan gitu. Kadang kita begitu sih ya, kita beli sama teman nyari murahnya ya. Kalau sama teman jualan nih, contoh teman jualan cincin misalkan aku mau dia aja mau bisa pola kan undang-undang sama temen habis diempet maksudnya kalau emang temen yang jual di luar sono harganya misalnya sejuta, anak yang jual gue beli 2 juta doh. Bener aja. Udah lagi setuju aja. Cakep dia gimana? Ada yang waktu tadi? Kurang ya? Kan kita kebanyakan begitu ya, kalau teman kita yang jual gitu, yang ada di dalam benak pikiran kita murah kita diskon gitu, kita balik temen yang jual biar dia semangat jualannya kita tambahin tuh gitu. Gratis. Gratis itu yang parah banget nih lo sama teman sendiri ada aku berat malah teman mau maju kalau begitu. Yang ketiga, nah ini yang disebut dengan jahlun basir. Jahil itu ada 2, ada jahlun basir, ada jahlun murakkab. Kita nanti termasuknya yang mana nih? Nah, kalau tadi yang 2 tuh dia alim, dia sadar bahwa dia alim, makanya punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang dia tahu. Yang kedua, dia alim, tapi dia nggak sadar dia alim. Ini orang lagi lalai nih, tidur bangunin. Yang ketiga nih jahil, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, masih bagus. Dia orang bodoh, dia tahu sesungguhnya dia bodoh. Orang kalau tahu kebodohan dirinya kan masih bagus, ya. Yang orang model kayak begini gimana? Alimu, ajari. Dia sadar dirinya nggak tahu. Dia ada usaha untuk tahu. Yang kayak begini enak kita ngajarin. Nggak bakalan merengkal. Oh begitu ya. Contoh kayak kemarin itu, yang hadir tuh, ada seorang jamaah kita dengan polosnya dia nanya, Bang Rondoni, ya ada apa? Saya sholat di rakaat terakhir pada saat sujud itu keluar angin. Terus karena emang udah di rakaat terakhir, ya saya lanjutin aja sampai salam. Berapa kali? Sering banget kayak begitu. Oh.
pertanyaan yang sangat polos buat saya. Yang lain menertawakan. Saya bilang, Bang, itu bagian daripada kentut yang nomor 3, Pak. Kentut jenis pertama namanya durot, Bang. Bunyinya dut. Yang kedua fuswah, Bang. Yang ketiga fusayah. Tiga-tiganya membatalkan sholat. Oh, jadi batal ya? Iya. Sebegitu polosnya. Ini orang yang bodoh, sadar dirinya bodoh, dan dia ada usaha untuk menghilangkan daripada kebodohan. Enak kita ajarin, nggak merengkau. Bisa-bisa aja itu kan cuma pes doang. Nggak begitu. Oh, kalau begitu besok-besok kalau keluar pes saya harus wudhu lagi. Iya, ulangi lagi dari awal. Ini kategori jahil basir yang ringan. Kalau jahil murakkab, ini yang udah kuadrat. Susah deh. Susah udah yang begini. Ini orang gagal paham ya. Siapa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang dia kagak tahu bahwa dirinya bodoh. Contoh konkretnya begini. Saya ngomong sama Pem, saya dari rumah sakit Perikasi. Itu rumah sakit Perikasi ternyata masuknya Pondok Labu ya, Pem. Wow, kagak. Perikasi mah adanya di Parung, oh. Nah, Pem, di Pondok Labu, Pem. Pondok Labu, kagak, di Parung, dia mah Parung. Nah, ngadepin orang model begini gimana? Fatrukuh, tinggalin, jangan diajak debat, udah bagenin, jangan. Dia nggak sadar, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Tapi sota, ini yang banyak. Orang mengomentari sesuatu pada sesuatu yang tidak dia kuasai. Orang berbicara tentang sesuatu pada sesuatu yang tidak dia pahami. Sekarang yang banyak model kayak begitu. Gagak paham jadinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kau berbicara tentang sesuatu yang memang tidak kau kuasai. Orang banyak banget orang-orang so tahu, udah langsung dinobatkan menjadi pengamat. Oh. Nyatanya begitu saya tanya, Pius Abdul Razak yang mana sih? Masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Ada yang so tahu, oh Abdul Razak begini. Ada kuliah semuanya pemain batu sotoy. Gimana barang ngelaku doang? Oh, itu ya. Ternyata ilmu sotoy itu sekarang sudah merebak di semua profesi. Di agama juga banyak yang pakai ilmu sotoy. Orang kan sekarang gampang banget kasih fatwa. Iya, orang sekarang gampang banget keluarin fatwa. Ulama dulu ketika ditanya tentang satu persoalan, nggak langsung dijawab. Nanti saya cari dulu mawajinya yang jelas. Kalau emang masih bisa tanya sama yang lain, tanya aja sama yang lain yang lebih alim dari saya. Gak langsung. Kalau sekarang langsung. Akhi, ya, gimana hukumnya lo kok? Haram, matamu tak. Yang haram-haram aja. Ente boleh kagak ngerokok, tapi jangan ngaramin rokok gitu loh. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Nah, sekarang kita yang bisa menjawab, kita masuk kategori yang mana dari 1 sampai 5? Yang aman ketiga, ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Kita belum sampai di yang pertama. Kita perlu banyak ngaji. Semakin banyak ngaji, semakin kelihatan kebodohan diri. Siapa yang masuk kategori rajulun alim? Rajulun yadri wa yadri. Mereka para guru-guru.
irtibatkan nasihat kita kepada para guru-guru yang udah mengajarkan kita. Ini rahasia, tolong jangan bilang kepada siapapun. Saya kalau lagi murojaah wala pakal gak ada maksud apa. Ada kalimat yang saya kagak paham apa sih maksudnya. Saya tawasulkan kepada Al-Maqulah. Saya punya guru yang Amanah Sunnah. Ya Allah, dengan berkah kalau masuk daripada saya punya guru Al-Maqulah yang akan disampaikan. Tolong ya Allah, kasih tahu saya apa sih maksudnya ini ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, oh ternyata maksudnya begini. Tuh, guru kita yang udah kagak aja masih mau bantuin kita. Jangan sampai kagak Fatihah meskipun sekali. Karena secara beliau lebih dekat dengan Allah, udah gak nempel di jasad. Maksiat jasadiannya udah gak ada, sudah berada di alam barzakh. Kalau masih menempel, masih ada maksiat jasadian. Tapi kalau sudah berada di alam barzakh, sudah berada di alam malakut, kita Fatihahin, kita jadikan wasilah untuk bisa sampaikan hajat kita ke Allah, itu lebih cepat. Guru kita yang udah wafat, makanya jangan sampai nggak baca Fatihah buat guru-guru kita yang udah. Itu yang salah dari dulu. Wajah apa sih maksudnya ya Allah sini? Enggak, saya patahin aja. Guru saya kampung Arab juga minta sama Allah. Ayah begini juga. Dia Bang Alil, klop ini. Kalau binti, Bang Alil gitu juga. Biar ayah klop. Kalau binti, udah terang Fatihah aja berdua. Yang tahu yang paham ini. Pokoknya kita mah kecipratan aja Pak. Lokas itu mah. Nah, kita lanjut dulu tadi. Waqatu atiru, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Jamal, ketika ada qad masuk ke dalam fi'il mudhari, ini maknanya kadang-kadang, terkadang. Waqatu atiru terkadang berpengaruh apaan niat as-shadiqatu yang jujur fil amril mubah, dalam perkara yang mubah. Fayasiru, maka jadi apa al-amrul mubah qurbatan sebagai taqarrub, pendekatan lillahi kepada Allah. Terkadang juga tadi kan di atas bahwasanya taqarrub itu ada pada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya daripada perkara yang wajib dan sunnah. Waqtu asir an-niyatu as-shadiqatu fil amril mubahi fayasiru qurbatan lillah. Terkadang ada perkara-perkara yang tidak wajib, perkara yang tidak juga sunnah, ini cuma mubah. Apa yang mubah? Contoh, ini ngopi kan mubah. Ngopi mubah, wajib kagak? Sunnah enggak Pak RT. Ada Pak RT, saya lupa nyebutin tadi. Saya Pak RT, mana rokoknya? Ini ngopi kita mubah nih, mubah. Fayasir qurbatan, dia bisa menjadi qurbah. Ini kopi bisa menjadi qurbah. Taqarrub kita kepada Allah dengan kopi, secangkir kopi sebagai bentuk taqarrub aku kepadanya. Min haitsu, sekiranya innalil wasaili, bahwasanya wasail memiliki hukmal maqasid, hukum daripada tujuan. Yang waktu bulan lalu saya sampaikan, kalau kita sudah tersugesti oleh kopi, habis minum kopi seger badannya, melek matanya,
sore kita ngopi karena malam Ahad ada pengajian bulanan. Setiap satu seliputan 10 pahala Allah lipat gandakan. Qad tu'athiru an-niyatus shadiqatu. Terkadang perkara yang mubah bisa kita jadikan sebagai sarana untuk taqarrub kepada Allah. Karena wasail itu bagaimana hukum maqasidnya. Maqasid wajib, maka wasail menjadi kewajiban. Gua rasanya kalau nggak ngopi ngaji gua nggak fokus. Ngopi. Gua rasanya kalau ngaji nggak pakai ngerokok, pikiran gua kemana-mana. Kadang dengar cuma ini pikiran sono kemari. Tapi kalau ngerokok gua fokus betul. Ngerokok. Artinya seseorang tidak hanya dituntut dia alim, tetapi juga harus memiliki sifat bijaksana. Alim saja tidak cukup. Ini kan kita lagi dalam rangka diajarkan untuk bagaimana kita memiliki sifat bijaksana. Sama Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Saya memberikan keterangan kepada teman-teman itu gini, bijaksana itu ya secara konkretnya. Naktir orang bagus kan? Naktir orang bagus kan? Amalannya bagus kan? Naktir orang, beliin orang duren bagus kan? Duren, beliin orang duren bagus kan ya? Bagus kan? Bagus banget. Tapi tidak bijaksana ketika yang ditraktir itu yang saat itu kondisi dalam ini bagus tapi tidak bijaksana. Tensi darahnya lagi tinggi. Ya, nih gue beliin duren. Kita tahu tensi darah dia lagi tinggi. Kita beliin duren atau sate kambing. Kolak. Bilang tensi darah gua tinggi aja lu bawain duren. Ini masalah kita yang Ustaz Emor makin apa tau dibawain jeruk sama Bang Aril. Jadi seseorang itu tidak hanya dituntut dia ngerti, tapi juga harus ngaji. Bagus banget ngaji. Tapi kalau kemudian ngaji mengganggu banyak hajat kebutuhan orang enggak? Ini jalan-jalan protokol akses itu dong atu-atunya. Ditutup seadanya di jalan. Tuh orang bininya udah 9 bulan melahiran. Kalaupun dia ngelawang, jauh. Mas, sakit mas. Sabar deh, jalan ditutup, ada pengajian deh. Akhirnya, kalau lu bilang tadi, anaknya gak ketolong. Apa gak dosa kita sadarin? Kalaupun menutup jalan, harus berikan akses jalan yang lain yang kira-kira tidak menjadikan madarat untuk banyak orang. Saya selalu sampaikan itu, bagus ngaji. Tapi jangan kemudian dilemparkan itu dangdut boleh tutup jalan. Lah nggak bisa dikiaskan dangdut dengan ngaji. Ya dangdut dengan ngaji. Bang boleh tutup jalan kagak ada yang rame. Nah masa dangdut mau dikiaskan dengan ngaji? Udah nggak masuk rukun kias kalau gitu. Karena kita egois di dalam keberagaman, merasa bahwa kita ini satu-satunya punya agama, yang lain itu nggak punya. Ini yang berlaku di masyarakat.
Sesama muslim, jangan kata sesama muslim, non muslim saja merasa terganggu dengan aktivitas kita dosa. Ada non muslim merasa terganggu apa yang menjadi hajat kebutuhan dia oleh karena kegiatan kita, dia doa dijawab ya. Kaman yadwi, ini dikasih contoh seperti orang yang niat diaklihi ya. Dia niat makan, niatnya untuk apa? At-taqawiyah, niat untuk sehat, kuat, ala ta'atillah, pada taat kepada Allah. Dia niat makan biar supaya enak sholatnya. Dia makan biar enak ngajinya. Saya diajarin bapak, biar lu jadi orang yang kagak tobat, lu diundang sama orang lain acara apapun, di rumah lu makan dulu. Jadi ntar lu gak ngarep disuruh siapin makan apa kagak gitu. Kadang kan kita harus kita makan. Ini mau kejadian kemarin. Kita hadir satu acara itu kan, acaranya di gedung lagi nih, gini nyuruh makan, ya makan ya, ntar masuk aja. Ntar makan di sana aja, kita bikin di gedung ya. Astagfirullahaladzim, buru-buru makan minum ya kagak. Tuh orang koma tuh, langsung ditegur. Akhirnya ujung-ujungnya warteg. Karena kita kagak sadar-sadar udah banyak banget ditegur gitu. Gini yang udah jelas-jelas ada depan mata kita, ngapa kita kagak nikmatin? Kita ngarepin sesuatu yang belum jelas gitu. Ternyata yang lain juga sama. Ada saya punya temen, padahal tuh di rumahnya lagi ada arisan, makanan lagi banyak-banyaknya arisan. Ya tuh, suruh makan lu tuh acara. Saya di sono. Loh, sampai air aja kita beli di warung. Nih tomat nih. Oh iya, bapak bener omongannya ya. Gitu. Makanya tadi saya sebelum saya makan dulu. Senang aja. Ya, jadi makan itu makan itu kan mubah ya, makan itu nggak wajib. Jangan sampai ada keyakinan di dalam hati kita bahwa yang bikin kenyang kita itu makan, syirik itu. Yang bikin kenyang kita Allah, bukan makan. Ada orang yang makan nggak kenyang, sama dengan obat gitu. Jangan sampai obat yang membunuh kita, Allah. Bukan kita ribet kesepleset ya. Malah buku yang mana begitu minum Panadol sembuh, hebat Panadol. Nyatanya ada orang yang buyar minum Panadol nggak mempan. Ya sama, makan tuh bukan satu-satunya yang bikin kita kenyang. Yang menyangin kita, yang bikin kita kenyang itu Allah. Makanya doanya apa? Doa harus makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala. Nah, makan yang hukumnya mubah bisa kita jadikan alat untuk kita taqarrub kepada Allah. Dan ini juga di wa bi ityanihi ya. Ahluhu, menggauli istrinya. Menggauli seseorang suami akan istrinya. Wa bi ityani ahlahu, menggauli seorang suami akan istrinya. Kita gaulin istri itu enak banget. Ini punya, ini jadikan sebagai niat. Tak perlu begitu bini nggak mau. Nah, kita nanti tak perlu Allah. Oh gitu ya. Niatin taqarrub. At-tasabbub fi husuli waladin ya'budullah. Mudah-mudahan dari hubungan kita melaksanakan hubungan suami istri menjadi sabab akan lahirnya seorang anak yang menyembah Allah. Jadi
pada saat habis baca sebelum baca itu Allahumma jalina syaitan wa jalina syaitan bismillahirrahmanirrahim. Mana sebelum kita tempur kita lihat mudah-mudahan kalau emang Allah takdirkan dari hubungan kita anak, kita lihat anak ini lahir nanti menjadi orang-orang yang menyembah Allah. Maka di setiap celuban gitu, Allah lipat gandakan pahalanya berhasil. Kenapa jadi video? Ini kayaknya mau tahu ini deh. Jadi ditolak sama bini kayaknya. Tapi jadi dalil. Apa itu benar? Ya usah gitu, gedein aja volumenya. Luar biasa, Islam ini indah banget ya. Sampai persoalan di atas ranjang saja bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita takarrub kepada Allah. Semuanya kembali kepada azaz, yaitu nih ya. Gitu ya. Kita saling mengenal pun tidak tata niat kita ya. Kita pengen menjadikan saudara antara satu dengan yang lainnya. Persaudaraan yang kita bangun bukan karena apa-apa, tapi karena Allah ya. Karena kita termotivasi oleh hadis Rasulullah yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu di antaranya adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang-orang yang dia berkumpul karena Allah di tempat yang Allah ridhoi, pisah pun karena Allah. Yang memisahkan kita adalah kematian. Jangan sampai ada apa-apa di antara kita. Kalaupun ada apa-apa, segera duduk bareng untuk kita cari solusinya. Pertahankan ya. Video yang sudah bagus ini, bid'ah yang sudah bagus ini, yang belum ikut ajak rangkul, yang belum ikut kabarin yuk ikut yuk, biar dia merasakan nikmat bukan cuma kita. Mereka yang belum merasakan kenikmatan duduknya kayak begini, kita aja. Kita ini kalau bisa jadi agen-agennya Allah. Enak kalau kita jadi agennya Allah, jadi pegawai-pegawainya Allah. Enak kalau jadi pegawainya Allah. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Enggak usah kita angkat tangan, kerentak hati aja. Allah udah ngasih. Tuh kalau orang jadi pegawainya Allah. Gitu ya. Ini kiranya pembukaan pengajian bulan kita, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Guru kita mudah-mudahan diberikan kesabaran kita, cecek istiqomah, dan kita doakan juga kita punya guru dimudahkan segala urusan-urusannya, dilimpahkan rezeki yang halal yang berkah yang banyak, yang didapatkannya tanpa melalui proses susah payah. Kita doain juga guru kita mudah-mudahan punya zuriyah yang thayyibin thayyibat, bisa meneruskan estafet perjuangan beliau bi'ila'i kalimatillah. Doain juga nih yang memfasilitasi tempat ini, Allah kasih berkah, berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah hidupnya, berkah hartanya, yang datang kemari setiap langkah kakinya dibanggakan pahalanya, dikunculkan rahmat dan keberkahan. Ala hadhihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi farhana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna
الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma salli